Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hardy dengan NIM 4522043031. Oke, pada hari ini saya akan melakukan presentasi tentang konsep rancangan rumah nelayan saya untuk memenuhi tugas MIT, yaitu mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1. Oke, kita mulai saja. Yang pertama ada konsep lokasi. Di sini saya memiliki dua kriteria tempat, lokasi di mana saya memilih dua kecamatan. Yang pertama ada Kecamatan Ujung Pandang, yang kedua ada Kecamatan Galesong Utara. Untuk input kita lihat di sana ada latar belakang kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia yang berada dekat dengan laut dan dekat dengan jalur transportasi, memudahkan nelayan serta sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nelayan. Nah, dasar pertimbangan ini untuk memilih lokasi ini saya memiliki dasar pertimbangan. Yang pertama, berada pada daerah dekat pantai, yaitu utamanya berada dekat pantai karena seorang nelayan itu sangat penting rumah tinggalnya dekat dengan pantai. Yang kedua, ada jalur transportasi yang memudahkan para nelayan. Yang ketiga, ada sarana dan fasilitas umum yang memadai. Dan yang terakhir, ada jalan di sekitar lokasi lancar. Nah, di alternatif pilihan ini ada Kecamatan Ujung Pandang dan Galesong Utara. Dan kebetulan pilihan lokasi saya itu berada di Kecamatan Ujung Pandang dan menang dengan skor 29 dan lawannya 25. Oke, selanjutnya di bagian output konsep lokasi. Karena sebelumnya saya memiliki lokasi di Kecamatan Ujung Pandang, dan kebetulan di Kecamatan Ujung Pandang ini ada sebuah pulau yang sangat cocok dengan kriteria yang pas untuk rumah tinggal para nelayan, yaitu berada di Pulau Lalai. Kita lihat di sini, untuk Pulau Lalai itu adalah salah satu pulau yang berada di gugusan Kepulauan Spermonde dan secara administratif masuk pada wilayah Kelurahan Lalai, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dan Pulau Lalai berada pada kawasan dekat pesisir pantai tentunya, dan mempunyai berbagai potensi yang dapat menunjang kebutuhan para nelayan yang berada pada pulau tersebut. Dan yang terakhir, situasi dan lokasi yang baik untuk para nelayan dalam mencari hasil laut berupa ikan untuk dijual. Untuk lokasi pada peta di Kecamatan Ujung Pandang ini, Pulau Lalai berada di sisi bawah kiri yang ada tanda garis hitam tersebut. Nah, disitulah Pulau Lalai berada. Oke, setelah pemilihan konsep lokasi, kemudian masuk ke konsep site. Di konsep site saya ini di bagian input ada latar belakang dan pertimbangan kriteria. Di bagian latar belakang ini pemilihan site di area Pulau Lalai yang sesuai dengan kondisi lahan yang baik dan dapat menunjang aktivitas para nelayan. Kemudian dasar pertimbangannya, ketersediaan lahan. Yang kedua, berada pada kawasan pesisir pantai. Yang ketiga, lokasi tempat strategis. Yang keempat, meminimalisir beban angin terhadap bangunan. Yang kelima, fasilitas umum yang memudahi pengguna. Yang keenam, kenyamanan pada pengguna bangunan. Dan yang terakhir ada ukuran tapak. Untuk kriterianya, pemanfaatan site dengan maksimal. Kedua, bentuk bangunan tahan angin. Yang ketiga, kenyamanan dan keamanan pengguna bangunan. Dan yang terakhir ada jaringan utilitas seperti listrik, air, dan internet. Di bagian analisis, seperti kita lihat di situ ada dua tanda panah besar di gambar petanya, set A dan set B. Dan kebetulan set A terpilih untuk masuk ke dasar pertimbangan dan kriteria saya. Setelah hasil dari perhitungan di sini, set A yang terpilih dengan skor 30-26. Nah, setelah menentukan konsep site, selanjutnya masuk ke konsep analisis site. Nah, di sini saya mengambil 4 yang bisa saya analisis di site saya.
Yang pertama ada jalur matahari. Untuk kondisi jalur mataharinya, matahari berorientasi dari timur ke barat, dan orientasinya itu dari timur itu berada di belakang bangunan, dan terbenam berada di depan bangunan. Dan solusi yang saya berikan di sini seperti penanaman pohon yang mampu menjadi buffer untuk sinar matahari untuk meminimalisir sinar matahari yang akan masuk ke dalam bangunan. Dan juga pohon-pohon juga akan membawa rasa nyaman terhadap hawa dalam rumah. Kemudian ada arah angin. Nah, untuk kondisinya di sini arah angin yang kencang itu berada dari belakang bangunan, karena belakang bangunan terdapat pantai. Nah, solusi yang saya berikan di sini penggunaan material yang kuat dan tahan terhadap angin kencang. Kemudian kebisingan yang ketiga. Untuk kondisinya di sini kebisingan terdinding dari kapal para nelayan. Dan solusi yang saya berikan di sini mungkin pemasangan plafon pada bangunan dapat meredam suara bising. Dan yang terakhir, yang keempat, view. Untuk view, solusi yang saya berikan view terbaik ke arah pantai. Bisa jadi penenang pikiran saat bersantai. Nah, selanjutnya di bagian outputnya, konsep analisis site. Kita perhatikan dalam gambar, kita masukkan kondisi dan solusinya. Nah, di situ di bagian A ada penanaman pohon mampu menjadi buffer untuk sinar matahari serta dapat menyejukkan suasana. Di bagian B ada penggunaan material yang kuat dan tahan terhadap angin kencang. Di bagian C ada pemasangan plafon pada bangunan dapat meredam kebisingan. Dan yang terakhir ada view pantai dapat menenangkan pikiran. Nah, setelah menentukan konsep analisis site, masuk ke konsep kebutuhan ruang. Di input di sini ada latar belakang dan pertimbangan kriteria. Dan di latar belakang ini saya menulis setiap individu dalam rumah tinggal membutuhkan ruang kegiatan disesuaikan dengan perannya masing-masing. Dan dasar pertimbangannya ini ada 3. Yang pertama jenis pengguna dan kegiatan dalam tiap ruangan. Yang kedua ada peran dalam tiap ruangan, dan yang terakhir ada kebutuhan individu. Terus masuk ke kriteria di sini. Yang pertama ada kebutuhan ruang sesuai dengan kegiatan pengguna, dan yang terakhir memenuhi kebutuhan pengguna bangunan. Masuk ke analisis. Di sini ada 6 pengguna bangunan. Kebetulan yang saya survei di Kecamatan Ujung Pandang ini, di Pulau Lelai ini, dalam keluarga ini terdapat 5 anggota keluarga yang terdiri dari ayah 1, ibu 1, dan 3 anak. Nah, di analisis ini kita memasukkan tamu sebagai pengguna bangunan. Kemudian masuk ke output. Di sini saya menggunakan 14 ruangan yang terdiri dari jenis-jenisnya seperti public, semi public, privat, service, yaitu. Nah, untuk jumlah ruangannya, yang teras pertama ada dua, yang ruang tamu ada 1, ruang keluarga ada 1, kamar tidur utama ada 1, ruang makan ada 1, ruang dapur ada 1, ruang belajar ada 1, kamar mandi ada 2, ruang cuci baju ada 1, ruang cuci ikan ada 1, gudang ada 1, ruang jemur pakaian ada 1, ruang jemur ikan ada 1, dan kamar tidur anak ada 2. Nah, setelah menentukan konsep kebutuhan ruang, selanjutnya ke konsep besaran ruang. Di sini di bagian input ada latar belakang seperti bahan kriteria. Latar belakangnya yaitu setiap individu dalam perumahan membutuhkan luas ruangan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan ruang masing-masing. Di dasar pertimbangan saya mengambil 4. Yang pertama jenis ruangan, jumlah ruangan, kebutuhan furniture, dan jumlah dan besaran pengguna. Dan di bagian kriteria ini ada ruang dan jumlah ruang memenuhi kebutuhan, kemudian jumlah ruang yang efisien dan tepat guna, kemudian kebutuhan furniture dan penunjang yang tepat guna, kemudian yang
terakhir memenuhi standar kenyamanan dalam besaran ruang. Kita lihat di analisisnya, di nomor 1 ada teras sebagai contoh. Furniture di sini saya pakai meja, kursi pot, keset, dan rak sepatu. Dengan luas totalnya 12 meter persegi. Ruang tamu ada luas totalnya 9 meter persegi. Ruang keluarga 12,6 meter persegi. Kamar tidur utama 9,17 meter persegi. Kamar tidur anak ada 2 ruangan 8 meter persegi. Di ruang dapur ada 1 ruangan 5,3 meter persegi. Ruang belajar 1,3 meter persegi. Ruang makan 4 meter persegi. Dan di bagian gudang selanjutnya juga gudang ada 1 dengan luas total 7 meter persegi. Ruang cuci baju ada 1 2,6 meter persegi. Ruang cuci ikan ada 1 1,4 meter persegi. Ruang jemur baju dengan luas total 2,6 persegi. Dan terakhir ada ruang jemur ikan dengan total 4,16 meter persegi. Dan itu sudah saya jumlahkan ke semuanya, yaitu total semua ruangan membutuhkan 80 meter persegi. Di bagian output ini total terbangun adalah 80 meter persegi. Dan kemudian standar arsitektur terbangun dibagi tidak terbangunnya. Yang terbangunnya 60% dan tidak terbangunnya 40%. Kemudian 80 dikali 100 dibagi 60 sama dengan 133 meter persegi. Jadi luas lahan yang dibutuhkan sekitar 133 meter persegi. Selanjutnya kita menentukan konsep hubungan ruang. Di bagian input ini saya merancang pola hubungan ruang sesuai pembagian kebutuhan jenis ruangan dan lokasi pada bangunan. Sepertimbangannya pembagian jenis dan kegiatan ruang dalam tiap ruangan, kemudian kebutuhan terhadap ruangan, dan terakhir standar pola sirkulasi pada bangunan. Kriterianya 1. Pola sirkulasi yang efektif dan maksimal. Hubungan ruang berdasarkan pembagian ruangan. Yang ketiga, kebutuhan ruang penunjang terpenuhi bagi seluruh pengguna. Dan terakhir, pemanfaatan luas bangunan yang maksimal. Untuk kemasukan analisis di sini sambil contoh saja. Yang pertama ada ruang keluarga ini dengan warna biru ini sebagai erat dengan ruang tamu. Kemudian kurang erat dengan teras, erat dengan kamar tidur, kurang erat dengan ruang belajar, kurang erat dengan ruang makan, dan tidak erat dengan dapur, kurang erat dengan kamar mandi, tidak erat dengan ruang cuci baju, kurang erat dengan gudang, dan 11 tidak erat dengan ruang jemur pakaian, 12 tidak erat dengan ruang jemur ikan, dan 13 tidak erat dengan ruang cuci ikan. Ini sudah saya survei untuk hubungan erat dan tidak eratnya. Nah, di bagian outputnya konsep hubungan ruang di sini kita memasukkan tadi erat dan kurang eratnya dan tidak eratnya dimasukkan di dalam bentuk pola ini. Garis itu adalah sebagai eratnya dan titik-titik itu sebagai kurang erat, dan kalau tidak ada garis itu berarti tidak terikat. Sambil contoh di bagian ruang tamu ini, seperti kita lihat tadi di bagian analisisnya itu, ruang tamu erat dengan teras, ruang tamu erat dengan ruang keluarga, dan yang lainnya tidak terikat. Kemudian masuk ke konsep zonasi mikro. Langsung saja ke analisis di sini. Yang pertama ada ruangan 1 teras dengan jumlah 2 dengan jenisnya di sini sebagai publik. Kemudian ada ruang tamu dengan jumlah ruangan ada 1 jenisnya publik. Yang ketiga ada ruang keluarga dengan jumlah 1 dengan jenis ruangannya semi publik.
Dan yang keempat, kamar tidur utama, jumlah ruangannya 1 dengan jenisnya privat. Yang kelima ada kamar tidur anak, ada 2 ruangan dengan jenisnya sebagai privat. 6 ruang makan dengan jumlah 1 sebagai semi privat. Kamar mandi ada 2, jenisnya sebagai privat. Ruang dapur ada 1 sebagai servis. Ruang dapur, gudang, ruang cuci baju, ruang cuci ikan, ruang jemur baju, dan ruang jemur ikan. Di sini ada jumlah ruangnya ada 1 dan jenisnya itu kita samakan yaitu servis. Nah, di bagian output ini kita mengambil bentuk sebelumnya, bahwa teras di bagian depan, di bagian sisi kanannya itu dekat teras ada ruang tamu, dan mungkin ini adalah contoh DNA yang mungkin saya akan bisa kembangkan nantinya. Selanjutnya masuk konsep bentuk bangunan. Kita lihat di sini di bagian analisis ini, saya mengambil tampak kosong berbentuk persegi karena set saya berbentuk persegi. Kemudian memberi bentuk dasar bangunan, yang kemudian memunculkan bentuk dasar bangunan, dan kemudian membentuk kata bangunan di sini seperti kita lihat di gambar. Dan bentuk dasar bangunannya mungkin seperti ini, yang mungkin saya akan desain sesuai dengan fungsi yang cocok untuk konsep perancangan rumah nelayan ini. Di bagian outputnya kita lihat konsep bentuk bangunan ini. Ini mungkin sedikit desain dari saya, mungkin tidak terlalu bagus, tetapi mungkin saya sangat yakin dengan fungsi yang saya berikan ini sangat cocok dan berguna untuk orang-orang yang membutuhkan jasa saya nanti di bagian konsep perancangan di rumah nelayan. Kita lihat di sini di bagian atap didesain miring memberi kesan arsitektur tropis. Desain ini dapat menangkis angin kencang. Kemudian pemberian tanaman hias di sekitar bangunan untuk memfilter debu pasir. Kemudian ventilasi berfungsi mengalirkan udara dari luar ke dalam ruangan dan sebaliknya. Kemudian ada vegetasi pohon untuk memberi penghawaan alami dan peneduh, juga mencegah abrasi dari pantai. Kemudian ada paving block berpori memiliki fitur yang dapat menyerap air hujan maupun sumber limpahan air lainnya. Kemudian di luar ini saya membuat tempat cuci tangan. Mungkin saat pulang kerja di situ yang akan mencuci tangan langsung di luar tanpa masuk ke dalam rumahnya untuk biar tidak kotor. Kemudian di situ saya memberikan sebuah pembuatan vertical garden untuk memperindah halaman rumah dan juga dapat menutupi aktivitas di belakang rumah seperti saat kegiatan memfilter ikannya atau membersihkan ikannya. Kebetulan konsep desain yang saya ambil di sini adalah arsitektur tropis, sangat cocok untuk di daerah pesisir pantai karena menghadapi iklim yang ada, serta diinginkan dapat memberi rasa nyaman terhadap pengguna dan alam sekitar. Nah, setelah menentukan konsep desain atau bentuknya, masuk konsep tata ruang dalamnya. Untuk bagian material dalamnya ini kita ambil seperti contohnya material lantai di sini yang kita gunakan lantai keramik karena dapat diaplikasikan pada semua ruangan, mulai dari ruangan publik, semi publik, privat, dan semi privat, juga ruangan servis. Dan material lantai keramik ini banyak beragam bentuk dan warnanya yang sangat sesuai dan mudah didapatkan. Yang kemudian material plafonnya, saya mengambil plafon gypsum karena dapat meredam kebisingan dan tidak perlu perawatan khusus. Kemudian material dindingnya yang saya ambil bata ringan
karena memiliki sifat yang ringan, kedap suara, dan tahan pada cuaca yang ekstrim. Kemudian material atapnya atap spandek. Dapat digunakan karena memiliki sifat yang kokoh, awet, ringan, dan mudah dalam pemasangan. Untuk kaca transparan diaplikasikan pada seluruh jendela agar dapat melihat pemandangan dari luar, dari dalam rumah. Untuk outputnya, saya mengambil contoh ilustrasinya di sini, ilustrasi ruang tamu di sini, ilustrasi kamar tidur, dan ilustrasi dapur. Lanjut ke konsep tata ruang luarnya di sini. Benda-benda yang bisa, material dan benda yang bisa gunakan seperti tempat sampah dipasang di halaman rumah untuk menjaga kebersihan halaman rumah agar tidak kotor atau kumuh. Kemudian pohon ketapang dapat ditanam di sekitar rumah sebagai pohon peneduh. Kemudian ada pohon kelapa cocok ditanam di daerah pantai karena dapat menahan abrasi. Kemudian ada paving block diaplikasikan di halaman rumah karena material ini mudah dalam pemasangan. Selanjutnya vertical garden memperindah halaman serta dapat menutupi aktivitas di belakang rumah yang seperti saya bilang tadi. Di bagian outputnya ini ada ilustrasi pohonnya seperti itu. Untuk ilustrasi vertical garden seperti itu juga. Oke, selanjutnya adalah konsep sistem struktur. Langsung masuk ke analisisnya. Di bagian substruktur saya memilih pondasi garis untuk meneruskan beban dari struktur atas menuju ke bagian bawah. Kemudian juga pondasi sumuran. Pondasi sumuran ini sangat cocok untuk di daerah-daerah pantai ini karena bisa memperkuat kemampuan dan daya tahan struktur bagi bangunan, terutama pada daerah tahan pasir pantai yang basah dan kelembaban tinggi. Kemudian ada slope digunakan di atas pondasi sebagai pengancing dinding. Di bagian superstruktur, pasangan dinding batu ringan. Agar lebih cepat pengerjaan namun tetap kuat serta lebih tahan cuaca ekstrim seperti angin, hujan. Kemudian ring balok antara balok dan kolom yang dapat menggunakan papan. Di bagian superstruktur, rangka kuda-kuda kayu dapat digunakan karena dapat memiliki struktur yang kuat dan juga tahan lama. Pemasangan plafon mencegah cuaca dingin agar tidak langsung masuk ke dalam rumah setelah menembus atap. Nah, di bagian outputnya ini kita lihat di gambar itu ada rangka atap, ring balok, ada plafon, pasangan batu ringan, ada slope, pondasi garis, dan pondasi sumuran. Ini adalah contoh rangka yang bisa saya gunakan, sistem strukturnya yang saya gunakan nantinya. Lanjut ke konsep sistem utilitas, adalah konsep yang terakhir. Di bagian input ini latar belakangnya itu merancang utilitas bangunan untuk menentukan sistem jaringan utilitas yang baik guna memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dasar pertimbangan di sini seperti sirkulasi air bersih, sirkulasi air kotor, dan jaringan listrik. Untuk kriteria sumber air yang baik, pengolahan air kotor yang baik, dan di bagian tempat itu terdapat jaringan PLN atau PDAM. Di bagian analisis ini sirkulasi air kotor, air bersih atau kotor, sirkulasi air yang baik dan lancar, penempatan sesuai dengan kebutuhan pengguna, untuk mengetahui pembuangan kotoran cair dan padat. Jaringan listriknya ini listrik yang baik untuk mendapatkan sistem pencahayaan yang diterapkan dalam bangunan. Nah, di bagian output ini kita lihat di gambar itu dena saya seperti kita lihat. Untuk di warna pink jaringan listrik itu adalah jaringan listrik. Untuk warna coklat adalah air kotor dan warna biru adalah air bersih. Nah, air bersih ini dikelola dulu dari
mungkin itu sekian dari presentasi dari saya. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan, saya baru belajar juga tentang konsep perancangan ini. Dan terima kasih untuk Ibu dosen Lisa atas bimbingan dalam pengerjaan tugas ini. Saya ucapkan terima kasih.